Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Safiera dengan NIM 2010-12-520026. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya mengenai peningkatan keamanan cloud computing berdasarkan Zero Trust Architecture melalui implementasi algoritma AES. Selanjutnya, latar belakang, cloud computing telah menjadi teknologi yang banyak digunakan karena mampu menyediakan layanan komputasi yang fleksibel, mudah diakses, dan efisien. Namun, semakin banyak data yang disimpan di cloud, maka risiko ancaman keamanan juga semakin meningkat, seperti kebocoran data, akses ilegal, maupun pencurian informasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme keamanan yang mampu melindungi data secara efektif. Salah satu pendekatan keamanan yang saat ini digunakan adalah Zero Trust Architecture atau ZTA, yaitu konsep keamanan yang menerapkan prinsip Never Trust, Always Verify, sehingga setiap pengguna maupun perangkat harus selalu melalui proses verifikasi sebelum diberikan akses ke sumber daya cloud. Pada tahap awal, saya melakukan studi literatur terhadap beberapa paper mengenai keamanan cloud computing. Beberapa metode yang ditemukan antara lain multi-factor authentication, attribute-based encryption, homomorphic encryption, blockchain, dan zero trust architecture. Setelah dilakukan perbandingan berdasarkan aspek keamanan, fleksibilitas, serta kesesuaian dengan lingkungan cloud computing, saya memilih paper yang menggunakan Zero Trust Architecture sebagai dasar penelitian karena memberikan pendekatan keamanan yang lebih komprehensif. Nah, paper yang saya pilih membahas implementasi Zero Trust Architecture pada cloud computing. Di dalam paper dijelaskan bahwa ZTA ini merupakan arsitektur keamanan yang terdiri dari beberapa komponen, seperti autentikasi, kontrol akses, monitoring, dan encryption. Nah, paper ini saya pilih karena memberikan pembahasan yang lengkap mengenai penerapan keamanan cloud menggunakan konsep Zero Trust. Berdasarkan hasil analisis paper, saya menemukan bahwa Zero Trust Architecture bukan merupakan algoritma kriptografi, melainkan sebuah arsitektur keamanan yang terdiri dari beberapa mekanisme keamanan. Salah satu mekanisme tersebut adalah encryption. Oleh karena itu, pada penelitian ini, saya memfokuskan implementasi pada komponen encryption, kemudian membandingkan 3 variasi algoritma AES, yaitu AES 128, AES 192, dan AES 256. Dengan demikian, Zero Trust Architecture menjadi dasar pendekatan keamanan, sedangkan AES merupakan algoritma yang saya implementasikan dan evaluasi melalui simulasi. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah Advanced Encryption Standard atau AES, dengan metode operasi Shipper Block Chaining atau CBC. Terdapat 3 varian panjang kunci yang dibandingkan, yaitu AES 128, AES 192, dan AES 256. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library PyCryptodom. Dataset yang digunakan adalah UNSWNB15, di mana dataset ini tidak digunakan untuk proses deteksi intrusi, melainkan hanya digunakan sebagai representasi data yang akan dienkripsi, sehingga saya dapat mengevaluasi performa algoritma AES terhadap ukuran data yang berbeda. Nah, selanjutnya rancangan eksperimen. Nah, pada penelitian ini terdapat 2 parameter kontrol, di mana parameter pertamanya adalah panjang kunci. Panjang kunci AES, yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Dan parameter keduanya yaitu ukuran dataset, yaitu 1000, 10.000, 50.000, dan 100.000 record. Untuk parameter performa yang dianalisis terdiri dari parameter keamanan, yaitu avalanche effect, serta parameter quality of service yang meliputi encryption time, decryption time, dan throughput. Eksperimen ini dilakukan menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python dan library PyCryptodom. Dataset UNSWNB15 ini digunakan sebagai representasi data yang dienkripsi. Seluruh kombinasi panjang kunci dan ukuran dataset diuji menggunakan skenario yang sama.
agar hasilnya dapat dibandingkan secara objektif. Dengan 3 variasi panjang kunci dan 4 ukuran dataset, terdapat total 12 skenario pengujian yang dianalisis pada penelitian ini. Selanjutnya, flowchart system, di mana flowchart ini menunjukkan tahapan implementasi yang dilakukan. Pertama, dataset ini dibaca ke dalam program, selanjutnya data dikonversi menjadi byte agar dapat diproses oleh algoritma AES, kemudian dibuat kunci AES sesuai ukuran yang diuji, setelah itu dilakukan proses enkripsi menggunakan AES CBC, dilanjutkan dengan proses dekripsi untuk memastikan data kembali seperti semula. Selanjutnya, sistem menghitung nilai encryption time, decryption time, throughput, dan avalanche effect. Selanjutnya, implementasi Python, di mana implementasi dilakukan menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python dengan library utamanya pcryptodom, di mana tahapan implementasi ini meliputi membaca dataset, mengubah data menjadi byte, membentuk kunci AES, melakukan proses enkripsi, melakukan dekripsi, kemudian menghitung seluruh parameter performa yang telah ditentukan. Nah, ini merupakan hasil simulasi di mana ada hasil simulasi dari AES 128, AES 192, dan AES 256 pada 4 ukuran dataset yang berbeda. Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa ketika ukuran dataset semakin besar, maka waktu enkripsi dan dekripsi juga meningkat. Selain itu, throughput juga meningkat karena jumlah data yang diproses menjadi lebih besar. Seluruh proses enkripsi dan dekripsi ini berhasil dilakukan tanpa kehilangan data. Nah, berdasarkan grafik, ini dapat dilihat bahwa encryption time-nya meningkat seiring bertambahnya ukuran dataset karena jumlah data yang diproses juga semakin besar. Sementara itu, untuk throughput juga meningkat ketika ukuran datanya semakin besar. Nah, berdasarkan hasil eksperimen, AES 256 ini menghasilkan throughput tertinggi pada sebagian besar skenario pengujian, sehingga menunjukkan performa yang baik dalam implementasi ini. Nah, selain parameter quality of service, saya juga mengevaluasi parameter keamanan menggunakan avalanche effect, di mana avalanche effect ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan ciphertext ketika terjadi perubahan kecil pada plain text. Nilai ideal avalanche effect berada di sekitar 50%, di mana berdasarkan hasil pengujian AES 128 memperoleh 50,0048%, AES 192 memperoleh 49,9979%, dan AES 256 itu memperoleh 50,0024%. Ketiga hasil tersebut sangat mendekati nilai ideal, sehingga menunjukkan bahwa seluruh variasi AES memiliki kemampuan difusi yang baik dan memenuhi karakteristik algoritma kriptografi yang kuat. Nah, selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Jadi, berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi algoritma AES ini pada lingkungan cloud computing berhasil dilakukan menggunakan Python, di mana seluruh variasi AES ini mampu mengenkripsi dan mendekripsi data dengan baik. Waktu enkripsi dan dekripsinya juga meningkat seiring bertambahnya ukuran dataset. Sedangkan untuk throughput itu juga meningkat pada ukuran data yang lebih besar. Nah, untuk dari sisi keamanannya, seluruh variasi AES ini menghasilkan avalanche effect yang sangat mendekati nilai ideal 50%. Nah, berdasarkan hasil eksperimen yang saya lakukan terhadap 3 variasi AES, sebagai implementasi komponen encryption pada Zero Trust Architecture, AES 256 ini direkomendasikan sebagai pilihan implementasi pada penelitian ini, atau direkomendasikan untuk lingkungan cloud computing. Karena yang pertama, AES 256 ini memiliki tingkat keamanan tertinggi dengan panjang kuncinya itu 256 bit, lalu memberikan throughput yang tertinggi pada sebagian besar skenario pengujian,
dan juga memiliki avalanche effect yang mendekati nilai ideal 50%. Jadi, eh, cocok untuk melindungi data sensitif pada layanan cloud computing. Tuh. Untuk kontribusi penelitiannya ini ada membandingkan performa AES 128, AES 192, dan juga AES 256 pada lingkungan cloud computing, mengevaluasi parameter QoS, encryption time, decryption time, dan throughput, mengevaluasi parameter keamanan menggunakan avalanche effect, dan memberikan rekomendasi implementasi AES 256 berdasarkan hasil eksperimen. Eh, Baik, em, sekarang kita sudah berada di slide terakhir, yaitu penutup. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Em, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.